Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayyi'atil hasanati tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurratina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin, arsadani wasakumullah. Jamaah kawasan yang kita satipun rahmati dipun paringi barokah saking Allah Subhanahu wa taala lan dipermulia dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah itu sami tansah menjaga perjuangan syukur wonten ing sedaya Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sanajan dalam kondisi menika Jawa lumayan deras. Alhamdulillah. Kita sami saged dulu kini pengawasan oleh dalam menika saestu nggih namung izinipun Allah lan takdiripun Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kula jenengan sami syukuri ing dalem menika sami dipun takdiraken nggih menika saged berada di dalam satu majelis yang mulia insyaallah. Nggih menika majelis thalabul ilmi. Majelis termasuk majelis zikir. Majelis thalabul ilmi menika kalau pas talim itu kalau menika majelis zikir. Ingkang sinten kemawon ingkang hadir wonten ing majelis zikir kula wau dipun jajaken badhe pidato sakinah. Nggih menika ketenangan di dalam hatinipun yen badhe dipun paringi ketenangan, dipun liputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipun tundhaken dening para malaikat, bahkan Allah badhe membanggakan suatu kaum ingkang hadir di menika saperlu di menika tolak ini. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kalih punipun supen salam salawat mugi katuraken dhateng junjungan kita sami uswah hasanah kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khidmatan para sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sinten kemawon ingkang sadaya tuntunan syariatipun Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan tema tazkiyatun nafs menika tanda-tanda hati yang sehat. Riyen sampun kula terangkan beberapa ciri ya, tanda-tanda hati yang sehat ya. Yang pertama dia dapat dibahas menika banyak berzikir kepada Allah. Niku menandakan bila hati berusaha menika sehat. Kata imut marang Allah lan tiyang ingkang kata imutipun marang Allah hatinipun manahipun menika badhe ngraos tentram damai hidupnya menawi napa imut marang Allah. Nek imut dumateng saliyanipun Allah niku ndadosaken gelisah. Hati yang penuh dengan napa menika ingat kepada Allah menika ndadosaken manahipun menika semakin sehat, semakin tentram, damai. Napa menika manahipun ning kasa wangsulipun semakin banyak ingat kepada selain Allah, alias berarti ingat kepada Allahnya semakin sedikit, emot itu bukan usaha dunia segala macamnya. Mereka tidak tersakan, lalu mereka
napa menika semakin hari bisa semakin tambah keras, tambah sakit, semakin gelisah. Lalu menapa hati menika nami badhe pikantuk ketentraman ingkang hakiki menika kanthi zikir marang Allah, kanthi ingat marang Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pramila masyarakat muslimin ing dalem menika ngaos sareng-sareng nggih menika supados menapa menika njagi kesehatan hati. Hati itu kedah dipun paringi nutrisi, gizi, supados napa tetep sehat. Kados dene fisik badan berusaha nggih butuhaken nutrisi supados badan menika saged sehat nggih. Menika nggih hati menika langkung butuh, langkung meleh nggih menika membutuhkan napa menika gizi hati utawi nutrisi dalam hati. Dan nutrisi ini napa nggih diatasipun tolak ini atas kata semekaten iki dalam rangka untuk menyuburkan iman kula panjenengan sami. Lajeng si napa menika tanda hati yang kalih menika pemiliknya senantiasa aktif sehingga ia akan pasrah dan bergantungnya hanya kepada Allah. Dia tidak akan napa menika bergantung kepada selain Allah SWT. Karena orang yang mencintai Allah, orang yang beriman kepada Allah itu sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun tresno marang Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun biasanipun nek dia itu jatuh cinta, dia akan rela untuk melakukan apapun. Yang penting yang dicintai itu ridho, senang. Enggak peduli kok pilih piyambakipun menika napa menika terasa letih niku saged hilang, rasa letih capek niku payah niku saged hilang. Karena untuk melakukan hal yang dicintai oleh orang yang mungkin kita cintai, untuk mencari keridhaan dari orang yang kita cintai. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cinta kepada Allah, dia hanya bergantungnya, pasrahnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rela tubuhnya letih untuk melayani Allah, tidak merasa bosan. Anggenipun ibadah menika mboten bosan. Nindakaken salat berjamaah itu mboten kraos beban. Niku tanda-tanda menawi hati niku sehat. Ning nek nindakaken ibadah niku kok dados beban, seolah-olah itu jadi beban yang berat. Menika nedahaken imanipun nembe turun. Berarti hatinipun nggih nembe sakit. Nembe enten penyakit, entah penyakit napa niku. Ya berarti itu kurang iman, tambah kurang yakin. Dadosaken bersama menika kadang-kadang merasa kados dene terbebani kalian aktivitas ibadah harian. Nek tiyang ingkang beriman justru nindakaken salat berjamaah teng masjid niku sing dipun panjang, senapa sing dipun dipun tunggu-tunggu itu. Aktivitas seorang muslim itu mestinya menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Lah, si Nabi nyerantos duginipun sholat berikutnya dipun selingi kalian atau menika diisi kalian aktivitas nasipun, entah jualan, entah sing belajar, entah sing nopo bercocok tanam, nopo kemauan, aktivitas yang lain. Nek wayahe pun dipun panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, niku rasa manahipun semangat. Apa sing ditenteni itu yang ditunggu-tunggu itu adalah sholat itu, waktu-waktu sholat itu. Mestinya pun waktu itu. Pramila mboten enten namun menika tiyang ingkang beriman lajeng Rasulullah menawi enten adzan. Enten suara panggilan adzan kok malah Rasulullah fokus adzan meneh. Adzan meneh ya turun rampung adzan. Mboten Rasulullah, tapi justru tambah seneng nih, remen mana itu. Segera untuk memenuhi
panggilan itu apa? Waktu sholat itulah yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Amun dibalik, amun dibalik. Urusan sibuk dengan dunia, sholat aku dalam sakop beri. Akhirnya pun naik perumahan, buatan pakai semangat, buatan pakai semangat. Ini ngasih ditenten ini ku sholat, mirip suara adzan, senang mana itu alhamdulillah. Bos layak sholat, layak istirahat. Istirahat sana deh, mengistirahatkan hati. Memilih wawak aktivitas terpasar, itu kadang-kadang namanya pun bergaul dengan kata-katian kepanggil kali tiang kata, pilih kadang-kadang data saat penggalih bagaimana perusahaan mereka terganggu terusik agak galau, entah dengan usaha untuk melawan usaha data saat malah perusahaan itu lelah capek. Maka istilahnya dengan apa? Sholat. Kata sini para pun kalau dikali Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya pun adzan suatu sekali, Bilal sudah pun Dawud sudah ada. Langsung tidak sholat, itulah istirahat. Waktu yang tepat untuk mengistirahatkan hati. Perlu istirahat, Pak. Yang betul istirahat hati benar-benar kadang-kadang cepat lelah. Hati mereka cepat lelah, apa? Badan kok sampai itu kadang-kadang lereng, pelenggan, dan sebagainya itu. Neng mana hidup itu baru lereng, gitu. Mana hidup itu terus mendikaan terus, entah nopo lah, tidak ada nopo sing di penggali itu nopo terus bekerja terus. Nah ini kadang-kadang atas hati itu gampang lelah, gampang capek. Berarti waktu dah dibut istirahatan. Nah tempat-tempat istirahat itu di atas itu ini loh. Sholat berjamaah. Langsung apa kepanggil kali orang-orang yang beriman. Ini yang mengistirahatkan hati. Kepanggil kalian yang soleh. Ini tuh sih diobrol ini mesti bahkan kesayangan. Nah, kumpulin pun kalian yang membuat para cetok, apapun dan obrolan itu dia mesti bahkan perkara saja membuat para cetok. Ini kalau yang mengaruh dari hati itu dari sakit. Tapi kumpul kalian yang soleh, dari maksud kemasan dan sebagainya itu yang soleh hati itu insya Allah dari kata belum mana bersama itu semakin semangat kalau itu. Langsung selesai dulu. Nah, lajar tanda-tanda hati yang sehat yang lain yang itu pemiliknya rindu melayani Allah. Tiang ingkang napa menika iman utawi hatipun menika sehat, menika ciri-cirinipun pemiliknya menika rindu untuk melayani Allah. Remen untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli kok pilih nomor menika fisiknya mungkin terus lelah dan segala macamnya itu akan disingkirkan. Kata jadi para sahabat itu Masya Allah dipundhawuhi kali Allah itu boten enten jawaban senesipun kecuali sami kan wa. Tidak ada perkataan yang lain. Niku para sahabat dipundhawuhi kan perang mana perang. Nek ketinggalan perang susah. Sedih, menangis, kembali dalam keadaan air mata yang bercucuran. Kenapa? Tidak ada yang bisa digunakan untuk berat. Boten gadai kendaraan perang, boten gadai bekal, boten motor ingkang mari numpang menangis pun. Tidak bisa berangkat kecuali dia harus punya tunggangan sendiri, kendaraan sendiri tidak punya. Bekal boten tiada, nangis boten sampai dari perang. Kalian Rasulullah. Ini para sahabat. Rasulullah Allah SWT dawakan gumakan para sahabat nopo mau mereka antusias para sahabat menyambut
Daun-daun itu Allah perintahkan ke Allah. Ini pemiliknya rindu ya untuk melayani Allah. Kenapa kemarin atas perintah saking Allah menika sami Allah. Dipun larang boten kenging minum khamar. Nalika sampun tegas dipun larang, menika pun boten eman-eman malih. Boten eman-eman malih, lajeng dipun tumpahaken khamar ingkang gentong-gentong itu dipun tumpahaken. Sampai fadilah itu digambarkan menika banjir khamar. Jalan-jalan itu becek untuk kali dengan khamar yang dipun bucah. Kalau suara langsung sami nyawa Allah. Akhirnya kok niku sing larang Allah langsung. Para sahabat yang berkata, nalika turun ayat tentang hijab, perintah untuk napa pakai hijab, pakai kerudung, pakai jilbab. Menika para sahabat itu laksanakan tetep kemawon. Boten berpikir panjang. Boten pikir-pikir lagi colake pas ora ya, boten gagas boten sing penting laksanakan dulu perintah. Tutupi rambutnya, dijulurkan jilbabnya sampai menutupi dada-dadanya. Ini langsung serentak mereka pakai. Awet pertama pun busana ini pun tiang alat rumiyin, bukan kok tulis kados dene apa mereka pun menutupi rambut mereka semua. Ya memang mereka juga kadang-kadang pakai kerudung, berbeda dengan kerudung yang dipakai muslimah yang harus menutupi seluruh rambutnya. Yang hanya terlihat hanya muka dan telapak kanan. Berbeda. Pramila boten laras boten tempat menawi enten pendapat bilih jilbab itu adalah produk budaya Arab. Boten. Wong Arab itu jelas betul kesana. Di pendapatan sebatas apa menjulurkan jilbabnya, kerudungnya sampai menutupi dada-dada mereka. Ayat itu jelas. Pramila jilbab itu berarti kewajiban. Nek kewajiban kita tadi melaksanakan. Ini tiang ingkang manahipun bersih, resik, enten perintah saking Allah kan pakai jilbab, pakai jilbab. Atau pakai berhijab. Mboten pose-pose, mboten udah koke-koke atau banyak pikir-pikir ulang udah. Para sahabat itu langsung melaksanakan. Ini sudah ibu-ibu ya. Dan pelajaran semangatipun para sahabat, orang yang hatinya itu paling bersih di antara yang lain. Pramila Allah pilih para sahabat itu menemani Rasul mendapatkan Islam, memperjuangkan Islam. Mereka kualitasnya luar biasa. Iman mereka yang paling tinggi, kepahaman mereka terhadap din mereka yang paling dalam kepahaman mereka. Hati mereka adalah hati-hati yang paling jernih, paling bersih di antara yang lain. Maka mereka senantiasa kalau lalu sampai waos kisah-kisah itu para sahabat luar biasa, tidak ada tandingannya. Kualitas mereka, ibadah mereka, semangatnya mereka luar biasa. Cintanya mereka kepada Rasulnya ini luar biasa. Mereka tidak rela Rasulullah menikah celaka, sedangkan dirinya enak-enak di rumahnya itu baru. Dia rela untuk dirinya sendiri yang mati, yang binasa, ya, daripada harus melihat Rasulullah terluka. Meskipun hanya tertusuk dulu sekali, para sahabat tidak rela. Pramila, Masya Allah, dalam perang Uhud itu kan banyak sahabat bahkan sahabiah, kemudian rela untuk menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Tidak rela kemudian Rasulullah itu harus terluka, maka para sahabat ini berlomba-lomba untuk kemudian menjadi benteng tameng bagi Rasulullah SAW. Termasuk Mus'ab bin Umair yang kedua tangan itu terputus, tertebas oleh tiang musyrikin Quraisy. Mus'ab bin Umair membawa panji bendera Islam, mereka mengalihkan perhatian. Nah, ketika tiang musyrikin Quraisy itu berbandingkan Rasulullah, itu Mus'ab bin Umair segera mereka berkelit ke sana kemari untuk kemudian mengalihkan tiang-tiang musyrikin Quraisy supaya sebetulnya menyerang Rasul, beneran yang lain. Sampai akhirnya berbiaya bersyahid dengan kedua tangan beliau terputus, ya. Kemudian beliau gugur dengan tusukan tombak dari orang musyrikin Quraisy. Dan yang lain-lain masih banyak kisah-kisah yang lain yang sungguh luar biasa.
Itulah orang-orang yang penuh dengan keimanan, orang-orang yang hatinya betul-betul bersih, sehingga mereka kemudian sangat rindu untuk mengabdi, melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduannya melayani Allah melebihi kerinduan orang yang lapar terhadap makanan dan minuman. Apabila seorang hamba telah merasakan manisnya interaksi dengan Allah, sampun merasakan lezatnya iman, bermunajat kepada Allah, bisa merasakan betapa lezatnya, nikmatnya dia bermunajat kepada Allah SWT dengan cara melanggengkan ketaatannya, ia akan cinta terhadap ketaatan. Nek kula sami menika arek panjenengan niku sampun saged ngraosaken salat yang khusyuk. Salat jenengan itu betul-betul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa betul-betul jenengan itu memang diawasi oleh Allah Subhanahu dalam salatnya. Merasa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu dadosaken manah sami menika damai dan tenteram. Niku mesti pengin mengulang kembali. Ingin mengulang kembali napa ingkang sampun dipun raosaken. Pramila ketaatan ibadah itu boten bosen. Salat itu remen. Nindakaken ketaatan orang itu satu kesenangan. Hatinya senang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik pun ia tidak bisa lepas darinya. Harus betul-betul orang yang hatinya bersih itu senantiasa tertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia mendapati dirinya menganggur alias nopo menika boten beraktivitas dalam ketaatan Allah, entah zikir, entah apa ya, dia tidak melakukan itu. Tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dadanya itu terasa sempit. Manapun boten pena lurus kecauan. Di samping itu ia memperoleh motivasi dalam hatinya yang menyuruhnya berbuat taat kepada Allah. Nek hatinya bersih, maka muncul bisikan-bisikan dari jiwa kita itu adalah bisikan-bisikan yang baik, motivasi-motivasi untuk beramal, yang akan memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sendiri di atas itu perkataan itu Abdullah itu Ruwah, nalika piyambak itu menika napa dados komandan perang Mu'tah. Nalika komandan yang pertama Zaid bin Harisah gugur, kemudian komandan yang kedua Ja'far bin Abi Thalib gugur, Abdullah bin Ruwahah komandan yang ketiga agak ragu-ragu, maka sudah dia kuatkan hatinya apa yang membuat kamu ragu-ragu. Maka kemudian dia mencampurkan diri ke dalam medan perang dan akhirnya gugur menjadi syuhada. Motivasi dari hatinya itu kemudian menguatkan dirinya untuk kemudian mencampurkan diri ke dalam kancah peperangan yang sangat dahsyat. Saya sangat bayangkan peperangan pada waktu itu dihadiri oleh 3.000 kaum muslimin menghadapi musuh yang jumlahnya 200.000 pasukan. Jadi menurut saya itu bayangan. Kalau dia menghadapi 200.000 itu strategi canggih apapun ya, sulit untuk mendapatkan kemenangan. Berapa dalam perang Mu'tah itu ya, termasuk kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari sisi ma'nawiyah. Jumlah korban pun musuh jumlah korban tidak terhitung. Kaum muslimin hanya belasan orang yang gugur syahid. Padahal jumlah pasukan jauh lebih sedikit kaum muslimin. Dan hebatnya lagi, nanti kalau Khalid bin Walid menarik pasukan mundur, mereka melakukan dan tersakat kehancuran total pasukan itu tidak mudah. Narik pasukan dalam peperangan waktu itu, kemudian dalam kondisi musuh tidak berani menyerang atau mengejar, itu sulit kalau bukan orang yang memang ahli strategi perang. Dan itu bisa dilakukan oleh Khalid bin Walid. Langsung terpergi mengenai membaca mustawat untuk melayani jumlah Allah. Seorang wanita salaf berpetua kepada anak-anaknya, biasakanlah diri kalian mencintai dan mentaati Allah, sebab orang-orang yang bertakwa itu jinak dengan ketaatan, alias manahipun remen jumatan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anggota badan
itu puas dengan selain ketaatan. Maksudnya pun boten remen nek dumateng tumindak sing boten ketaatan itu boten remen. Benci dengan kemaksiatan. Jika setan menawari maksiat kepada mereka, kalau orang-orang sudah rutin mencintai dan mentaati Allah, sudah biasa untuk mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak kecil, sejak usia masih kecil sudah dibiasakan tanamkan dalam jiwa anak kita. Kalau sudah terpatri dalam jiwa anak kita sampai sudah jadi dewasa, niki luar biasa. Setan pun untuk menawari maksiat itu mereka merasa malu. Ayo, enggak aku barang dagangan itu setan, enggak dijawab sama sekali. Dilirik aja enggak. Jika setan menawari maksiat kepada mereka, maksiat tersebut melewatinya sembari merasa malu karena mereka mengingkarinya. Ada jiwa yang penuh kecintaan dengan Allah Taala, biar pun pasti lebih saking perkara perbuatan maksiat. Bagaimana dia akan berbuat maksiat? Dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia akan rela berbuat maksiat sesuatu yang dibenci oleh orang yang paling dicintai. Perkawis urusan dunia ingkang ndadosaken kalau wau napa menika galau, menjadikan stres. Mereka sampun mulai sholat itu sirna. Pramila luar biasa sahabat Umar bin Khattab nalika terlambat sholat berjamaah sarakaat. Terlambat ini, kami terlambat sarakaat. Goro-goro menapa ngurusi kebunipun. Akhirnya kebunipun niku lho, kebun beserta dengan isinipun disedekahke. Goro-goro ngurusi iki aku sholatku terlambat. Nopo yang sekali, nopo ini. Ini kualitas sahabat Umar bin Khattab luar biasa. Ada apa? Sholat ini satu kenikmatan yang luar biasa. Umar bin Khattab orang yang keras seperti itu. Dalam sholatnya senantiasa bertujuan ayat Allah. Menangis di sholat malamnya. Umar bin Khattab. Padahal orang yang tegas, kerasnya seperti itu. Tegas dalam kebenaran seperti itu. Tapi hatinya sangat lembut. Dimulai mengatakan Tuhan Allah SWT itu segera tunduk Umar bin Khattab. Hatinya sangat lembut. Padahal dia orang yang sangat keras. Bahkan ia merasa senang dan nikmat di dalam sholatnya, serta merasa sedih untuk mengakhirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah. Kesenanganku dijadikan di dalam sholat. Refreshing itu Rasul menika damel lah. Refreshing itu kan sholat itu refreshing. Ora perlu enggak kan? Ini tempat kita, paham gitu. Ini tuh tempat-tempat yang datangkan kesenangan itu Rasulullah itu dalam sholatnya. Kesenangan itu dijadikan di dalam sholat. Artinya dene kalau sedang melakukan ya bila tarik dan bisa istirahatnya dengan sholat. Refreshing itu Rasul itu dengan sholat. Kok sakit berkata? Kok sakit Rasul mungkin tidak sholat malam, sholat dahulu sampai kemudian bangun itu luar biasa. Kok gitu tak? Ini gua awal dong. Sing sholat boten nabi rogolipun kemawon. Ning sing sholat bersama dengan hatinya. Dari hati ini pun itu sholat itu berdiri berjam-jam itu tidak benar. Betul-betul hatinya itu ikut hadir sholat. Nek sing sholat nameng fisik itu kemawon iman ya. Hati ini pun tak yang kemudian itu sholat itu raos itu benar. Nomor sholatnya waktu terus itu pun bisa kira-kira aja kemudian bisa selain benar dan kiamat tahu. Justru kalau ada kiamat kemudian sholatnya mempelai mana? Jadi tidak ada urusan dunia dari sisi itu tahu masalahnya. Akhirnya pun sholatnya itu bukan jenak, bukan jenak.
Yang keenam, kekikirannya dalam menggunakan waktu untuk mentaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Nah, harus gimana yang kembali terus sampai terbuang sia-sia. Nah, kembali dalam maksiat, terbuang sia-sia dalam perkara yang mubah benar yang namun tingkat iman itu menurut tinggi mereka iman gitu. Mubah sebenarnya pun apa? Tidur gitu. Perkawis tidur itu kan mubah apa saja itu awalnya mubah gitu. Jadi Indonesia harus haram, harus menurut makro, harus sunnah, harus wajib gitu. Oke kan? Hanya masing-masing. Tapi hukum awal itu mubah gitu. Nah, tapi tidur itu menika terlalu berlebihan. Yang ingin hati itu menika hidup. Mereka lebih baik dia gunakan waktu istirahatnya itu untuk bermunajat kepada Allah, untuk dikirman Allah, bukan menuruti Allah. Bahwa Rasul itu tidak ingin tidur dulu. Kalau istirahat itu tidurnya tidak terlalu banyak. Nopo boleh sampai dalam urusan lagun itu sia-sia. Pramila ya kan, nopo itu ada ulama yang kemudian mengharamkan satronji dari nopo mereka catur. Ada boleh pun jualan catur itu kadang-kadang jadi paham kadang-kadang itu atas melenakan waktu. Nah sampai melenakan waktu wajib sholat malah ciasi jualan catur itu terus haram. Kemudian hukum awal itu permainan itu jadi berubah, tapi kemudian harus melalaikan waktu sampai kemudian lupa waktu, sampai kemudian meninggalkan waktu sholat segala macam dan terus awal. Kalau yang kedua melenakan, maka permainan apapun yang sampai melenakan itu namanya lagu, ya, sia-sia. Perkara perbuatan yang sia-sia, boten wonten manfaatipun buatan dunia atau buatan agama itu mereka diberikan tapi tiap-tiap yang beriman. Tiap-tiap yang mana itu mereka hidup, mana itu dengan sehat, dengan senantiasa bersemangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada mungkin berkorosin sia-sia, lagun, ya, mending tidur, namun kita pikir bahwa Allah dan sholat dan tilawah Al-Quran dan ibadah-ibadah selesai itu dapat urusan dunia yang bermanfaat. Dalam pola pekerjaan itu bermanfaat. Tidak seorang pun merelakan waktunya terbuang sia-sia, kecuali orang yang bodoh dan idiot. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dalam kitab Jami'-nya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahil 'azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallahil 'azim wa bihamdihi, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Demikian perkawis hamil daripada membawa perkawis yang membuatan manfaati, mending yang dikit-dikit lagi. Ya, nandur tanduran kurma benjing terus. Kami maksudnya subhanallahil 'azim wa bihamdihi, subhanallahil 'azim wa bihamdihi. Itu diputar setiap maus itu diputar tanduran gitu terus satu pohon kurma terus surga. Nenek pun sampai ribuan bahkan jutaan kali seumur hidup, masya Allah. Tadi kemudian tidak ada yang hitam, terus apa kebun kurma yang sangat luas seperti itu. Ini kan lebih ucapan itu mesti gampil. Jadi kita ucapan cuma selesai itu, zikir-zikir yang lainnya, atau amalan-amalan soleh yang lain. Amalan soleh itu kan kata pemilih pun. Perkawis ma'ruf itu kan segala sesuatu yang dipun tresnani dan dipun ridhoi dari Allah itu ma'ruf. Kebaikan. Termasuk napa menika berwajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya. Nanti ketemu
panggil wajahnya berseri-seri senyum, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh tidak tinggi. Lho kok niku ternyata ini bagian saking kebaikan beliau. Dalam Islam itu sudah kebaikan, termasuk berbuat baik gitu. Berbuat baik itu kan boten kok ketone gambar angel. Mencari kebaikan di sekitar itu banyak. Mung kanton misalnya menika nggih. Ngertos nopo. Padahal mana? Kebaikan yang sekeliling kita mungkin kita lakukan itu banyak. Mari air minum itu pun pahala luar biasa. Dan yang mau sini berbuka belum begitu. Ini tuh amal luar biasa. Enten duri nopo sing menggawe jalan singkir ini itu pun pahala. Senyum, gitu. Senyum sing gapil ini. Ini kadang-kadang walaupun gambel itu kadang-kadang ya sing angel senyum ya. Dia kalau diri angel senyum kadang-kadang susah. Itu kok dong itu cemberut terus muka itu masak terus nggak enak itu. Paling keren saudara yang senyum, sama salam. Itu bagian saya ajaran Islam. Kadang Rasulullah SAW itu wajahnya sedang berseri-seri. Nek dipun panggil kalih napa menika sahabat wonten niku Rasulullah niku mboten nate kemudian kok namung oleh tok. Nggih, tapi bersama dengan badanipun. Karena menghormati orang yang ngajak bicara. Usaha wonten niku Rasulullah perhatian itu. Tapi lho mboten heran nek para sahabat niku sedaya merasa paling cerak kalian Rasul. Harus sekali Rasulullah itu masyaallah tidak beda-beda dari wong iki jabat wong kaya wong sugih wong larat sedoyo pun pergaul dengan bahkan kepada budak sekalipun Rasul bergaul dengan wajahnya berseri-seri, tutur katanya yang lembut, menenteramkan jiwa. Siapapun yang berbicara dengan Rasulullah SAW, yang bergaul dengan Rasulullah, dia akan cinta dengan Rasulullah. Rasulullah SAW begitu bersabda, "Man shalla fi yaumin thintai asyrata sajdatan tatawwu'an bunya lahu baitan fil jannah." Barang siapa menunaikan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, ini boten dipun batasi. Itu sholat sunnah itu boten dipun batasi. Yang penting tatawwu'an, yaitu sholat sunnah. Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Setiap hari kita melaksanakan 12 rakaat. Misalkan sholat rawatib gitu. Itu ada kasih dikatakan 10 rakaat, kasih dikatakan 12 rakaat. Taruhlah dia ambil dapat yang 12 rakaat. 2 rakaat saat dari subuh, 4 rakaat saat dari zuhur, kalih rakaat saat sampun zuhur, kalih rakaat saat sampun maghrib, kalih rakaat saat sampun isya. Pun benar perwas rakaat. Derek mungkin sholat tahiyatul masjid, derek mungkin sholat qiyamul lail, derek mungkin sholat duha. Ulah sholat senes itu, masyaallah. 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari, mereka dipun badhe bangun atau itu sebuah istana di surga. Masyaallah. Lalu benar kepingin. Ya, orang yang beriman dia tidak akan melalaikan. Orang yang hatinya sehat itu nggak akan meninggalkan itu. Nah, boleh sholat rawatib, sholat sunnah itu kan sangat diperlukan untuk dilaksanakan. Rasulullah SAW hampir-hampir tidak pernah meninggalkan, hampir-hampir tidak pernah meninggalkan, hampir-hampir. Kecuali pas safar, kemudian saya berdoa ya jangan kosong atau beda, tidak ada sholat gaji itu. Nanti sangat betul kosong. Orang yang hatinya sehat, yang menerima pembahasan ini dengan baik, ia hanya akan mengisi waktu dan umurnya dengan mentaati Allah. Nih, hatinya sehat betul, ya, hatinya sehat itu penuh dengan keimanan. Dia mesti tidak akan melewatkan waktunya itu kemudian terbuang sia-sia tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia ada orang salaf yang kemudian mengatakan atau berkeinginan seluruh aktivitas yang dia lakukan itu
Beliau menginginkan agar supaya semua bernilai ibadah. Hatta makan dan minumnya, hatta kebelakangnya, kotor hajat itu. Mereka pengen supaya sedoyo aktivitas itu mau datas ibadah kepada Allah. Pramila disertakan niat yang benar, niat yang jelas. Saya kali niat yang harus kalau perkawis mubah, itu satu datas perkawis dengan datas sunnah. Ingkang batas perkawis, ingkang batas ibadah. Tidur itu bernilai ibadah, makan minum dia bernilai ibadah, dia berpakaian dia bernilai ibadah, pergaulannya dia bernilai ibadah, bahkan ke belakangnya pun bernilai ibadah. Itu inama amal ini. Nah dipun niatakan dia menikah sesuai adab-adab Islam yang bertontonan dengan Rasulullah SAW, ingin ittiba dengan Rasulullah SAW, itu luar biasa. Itu nilai ibadah. Jadi dahar muncul mata niki, dipun niatakan nggih menika napa menika ittiba kalian Rasulullah sallallahu tata cara pada beliau Rasulullah sallallahu bisa itu nggih mau sekolah dan kanan sambil duduk niku niatipun ittiba marang Rasulullah sallallahu sebagai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu bukti menawi sahabat Rasulullah sallallahu menika bernilai ibadah yang luar biasa karena kecintaan kita kepada sunnah Rasul, cinta kita kepada sunnah Rasul itu akan menghantarkan kita akan bersama-sama dengan Rasulullah besok di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata dari Rasulullah, "Man ahabba sunnati kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku besok di surga. Pramila ampun remehkan ya menika perkawis-perkawis ingkang katingalipun menika remeh sepele. Nilai itu dinyatakan ittiba Rasul sallallahu dengan dinyatakan cukup rumis ittiba kali Rasul foto hukum dan juga dari sunnah Rasul sallallahu. Ini kustoyo masya Allah ini ibadah luar biasa. Menggunakan waktu dan umurnya untuk selain mentaati Allah, ya, itu dia tidak akan rela seperti itu. Sehingga ia pun menjadi orang yang lebih pelit daripada orang yang paling pelit terhadap terhadap penggunaan waktu daripada menanggung sia-sia mendingan aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengatakan yang kami bisa katakan menikah lebih di tanda-tanda yang sehat yang keenam, mungkin saya kasih dijelaskan kasih ada beberapa poin, ada 11 poin. Kalau kita harus mengatakan itu tanda-tanda hati yang sehat. Mugi-mugi kanthi mangertosi tanda-tanda hati yang sehat menika saged dan sampun berusaha untuk menjadi seperti itu. Atau pulau sampun menika sama tengah itu badhe pikantuk kemuliaan, kebahagiaan menawi hadir menghadap marang Allah menika kanthi hati yang bersih, hati yang sehat. Yaumul la yanfa'u malun illa pada hari yang tidak ada bermanfaat lagi harta dan anak-anak melainkan siapa saja yang mendatangi Allah Subhanahu menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang sehat. Mugi Allah Subhanahu paling istiqomah bersami, paling hidayah bersami, saged napa menika istiqomah anggenipun mentaati Allah Subhanahu wa taala dugi akhir hayat kula bersami. Saya mugi estu bersami ingkang hadir kesempatan dalam menika